Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semangat ya. Kali ini di sini saya akan membahas mengenai persiapan PAS kelas 12 untuk matematika wajib. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Di sini ada diagram lingkaran ya. Dengan musik, PMR, pramuka, dan tari masing-masing ada datanya. Jika banyak siswa PMR 16 orang, siswa yang memilih tari adalah, jadi di sini tidak diketahui semua siswa. Kita bisa gunakan perbandingan antara yang diketahui dengan yang ditanya. Yang diketahui lengkap adalah PMR ya, di sini 16. Berarti kita bisa gunakan 80 derajat per 16 sama dengan tarinya kan belum ada untuk derajatnya. Kita cari tahu dulu. Berarti satu lingkaran 360 derajat dikurangi yang diketahui 60, 80, dan 90. Ini kan jumlah 14 tambah 9, 230. Berarti 130 derajat ya untuk tari. Nah, kita masukkan 130 derajat per X yang ditanyakan. Kemudian kita kali silang ya. 80 dengan X, 80X sama dengan 130 kali 16. Sehingga nilai X sama dengan 130 dikali 16 dibagi 80. Ini kan ada 0, catat aja ya. 16 bagi 8 itu 2, sehingga 13 kali 2 yaitu 26. Siswa memilih tari. Oke. Kemudian nomor 2, di sini sama ada diagram lingkaran. Nah, tetapi di sini diketahui jumlah seluruh siswa yaitu 600. Berarti kita tinggal mengalikan dengan 600. Tentunya kita cari persenan dulu. Nah, di sini ada pramuka yang akan kita cari. Berarti kalau persen berarti 100% ya. Dikurangi apa tuh? 25 ditambah 25 ditambah 40. Berarti 100 dikurang 90 10% ya. Oke, sehingga untuk pramuka sendiri berarti 10/100 dikali seluruh siswa yaitu 600. Coret-coret, hasilnya 60 siswa yang mengikuti pramuka. Oke. Kemudian nomor 3, di sini ada data nilai dan frekuensi sebuah nilai ya, nilai matematika sebuah kelas. Nah, di sini diketahui rata-ratanya adalah 7,375, maka A-nya berapa? Nah, rata-rata sendiri rumusnya kan jumlah data dibagi banyak data. Jumlah data kita bisa cari dengan perkalian 5 kali 3 gitu kan. 6 kali 5 7 kali A, berarti 7A aja ya. 8 kali 6 9 kali 4 10 kali 2 10 kali 2 dibagi frekuensi semuanya. 3 tambah 5 langsung aja ya. 8 tambah 6 14 tambah 4 18 tambah 2 20. 20 tambah A. Nah, di sini rata-ratanya kita masukkan itu 7,375 sama dengan 15 tambah 30 tambah 7A tambah 48 tambah 36 tambah 20 per 20 tambah A. Nah, ini kita kali silang ya. Dikali berarti 7,375 kali 20 itu 147,5 ya. Ditambah ini dikali juga 7,375A sama dengan ini ditambah hasilnya 149 ditambah 7A. Oke. 7A pindah ke kiri jadi dikurang, jadi 0,375A. 147,5 ke sini jadi dikurang 1,5. Sehingga nilai A-nya adalah 1,5 dibagi 0,375 yaitu 4. Oke. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Di sini ada sebuah data dengan tabel berikut ya. Di sini ada interval dan frekuensi. Yang akan kita cari adalah mean, modus, median, kuartil bawah, desil, dan persentil. Yang pertama akan kita cari adalah mean. Mean atau rata-rata ya. Nah, rumusnya sendiri kan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Nah, ini sudah ada FI. XI-nya kita cari dengan cara
mencari nilai tengah. Ingat, nilai tengah itu adalah jumlah kan interval yang ini kemudian ditambah dan dibagi 2. 140 ditambah 144 itu 284, dibagi 2 itu 140. Ini ditambah dibagi 2 147. Nah, ini selisihnya 5, maka ke bawah juga 5. 157, 162, 167 dan 172. Sekarang kita akan cari perkalian antara FI dikali XI. Mungkin kita gunakan kalkulator ya supaya lebih cepat menghitung dan tentunya lebih tepat. 142 dikali 2 284. 147 kali 7 1029. 152 dikali 8 1216. 157 dikali 12 1884. 162 dikali 6 972. 167 dikali 3 ya 501. 172 dikali 2 344. Tambahkan 501, kita tambahkan 972, ditambah lagi 1884, ditambah lagi 1216, tambah 1029 tambah 284. Oke, ya. Hasil akhirnya adalah sigmanya 6230. Nah, untuk sigma FI-nya kita cari juga sini ya, yaitu 40. Sehingga kita tinggal substitusi 6230 dibagi 40. Cek ya, 6230 dibagi 40. Sama dengan 155,75. Oke. Ya. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan mencari modus. Modus sendiri adalah nilai yang sering muncul. Nah, di sini kita gunakan rumus untuk data kelompok TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Untuk mencari TB, kita harus cek dulu kelas modusnya itu ada di mana. Modus itu yang sering muncul berarti ada di sini ya. Nah, ini kelas modus. Oke, berarti untuk data ini modus kan ada di 155 sampai 159 ya. Berarti TB-nya adalah 154,5. Ingat, TB itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. D1 adalah selisih antara 12 ini dengan sebelumnya, yaitu 4 ya. 12 kurang 8, 4. Kalau yang D2, 12 ini dengan sesudahnya 6. 4 tambah 6 dikali P. Di sini aja, terus tambah 1. Atau 155, 56, 57, 58, 59 itu 5. Oke, berarti 154,5 ditambah kali aja ya 20 per 4 tambah 6 10. Berarti 154,5 tambah 2 itu 156,5. Oke, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita akan cari median ya. Median. Nah, median di sini adalah Q2. Jadi langkahnya itu kita cari 2/4 dari N-nya dulu ya. Jadi N-nya diketahui adalah 42/4 dari 40, yaitu 20. Nah, kita bisa cross check dengan cara frekuensi kumulatif. Di sini ya. 2 tambah 7 9 tambah 8 17 tambah 12
29 tambah 6, 35, 38, dan 40. Nah, data ke-20 ada di sini. Ya. Data ke-20 ada di 155 sampai 159. Nah, rumusnya sendiri adalah TB ditambah 2/4N dikurang F kum sebelum dibagi F Q2 kali P. TB ya. Jadi ini kan 154,5 ditambah 2/4N ada di sini. 20 dikurang F kum sebelum. Sekarang F kumnya nih. Sama ya, ini kelas mediannya di sini. Median. F kum sebelum tadi 17 dibagi F nya dia sendiri ini ya 12 dikali P nya sama 5. Jadi 154,5 ditambah 3/12 kali 5 berapa tuh? 154,5 ditambah 15/12 ya. 154,5 1,25. Berarti 155,75 ya. Oke. Kemudian yang B, kita akan cari kuartil bawah. Kuartil bawah itu adalah Q1. Jangan terbalik. Q1 dicari pertama dengan 1/4 N atau 1/4 dari 40 atau 10. Dia terletak di mana? Ternyata di sini ya. Yang 9, 10 di sini. Jadi datanya dari 150 sampai 15. Ini Q1. Rumusnya adalah TB ditambah 1/4N dikurang F kum sebelum dibagi F Q1 kali P. Berarti TB nya dikurang 0,5 aja. 149,5. 1/4N adalah 10. F kumnya F kum sebelum 9. F nya sendiri ini ya 8 dikali P 5 sehingga 149,5 ditambah 10 kurang 9 kan 1 kali 5 kan 5/8. 149,5 ditambah hitung ya 5/8 0,625 tambah 149,5 150,125. Apa tuh? Desil 8. Berarti sama ya. Kita harus kan kalau desil itu 8/10. Desil itu per 10. Berarti sama dengan 8/10 kali 40. Berarti 32 ya. Data ke-32 ada di sini. Desil 8. Jadi desil 8 sama dengan TB tambah 8/10N kurang F kum bagi F kali P. TB nya berarti desilnya kan ada di 160 sampai 164. Berarti 159,5 ditambah 32 ya dikurang F kum sebelum. F kumnya dia sebelumnya berarti 29 dibagi F ini ya tuh frekuensinya 6 kali P nya 5. P nya dari 5 ya. 159,5 ditambah dikurangkan hasilnya 3 kali 5 15/6. Samping aja ya biar muat. 2,5 ya. Ya. Berarti hasilnya 162. Kemudian yang terakhir adalah persentil ke 70.
ya ini ya. 70 per 100 N. 70 per 100 kali 40 yaitu 28 ya. 28 ada di mana? Di sini kan. 155 sampai 159. 155 sampai 159. Rumusnya sama, TB ditambah 70 per 100 N dikurang F kum dibagi F dikali P. TB nya berarti kan 154,5 ditambah 28 dikurang F kum sebelum 155, berarti ini sebelumnya 17 ya. 17 dibagi F nya 155, berarti ini 12 dikali P nya 5, berarti 154,5 ditambah 11 kali 5 55 bagi 12. 55 bagi 12, bentar ya. 4,58. Cross check dulu deh ya. Total 28. 28 di sini benar. Kurang 17 per 12. 8 kurang 17, 11 kan ya? 11 kali 5, 55 benar. Tambah 154,5 159. Oh benar, kok ada di kurang lebih 159. Ada di layarnya ini ya. Tapi emang dia mepet. Oke, untuk persentil 70 hasilnya adalah 159, sekian ya. Tadi dibulatkan 159. Oke, untuk ini silakan dilihat dulu ya, saya ke pojok dulu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kita selanjutnya masuk ke soal berikutnya. Di sini ada 0,5. Ada data ya, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Tentukan yang pertama jangkauan, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, varians, dan simpangan baku. Nah, yang pertama adalah jangkauan. Jadi ya, jadi jangkauan itu rumusnya apa sih? Ya, jangkauan itu adalah N max dikurang N min. Nah, di sini X max ya, data maksimum. Maksimumnya adalah 9. Minimumnya adalah 2, berarti hasilnya adalah 7. Kemudian yang B, kita akan mencari simpangan kuartil. Yang rumusnya adalah setengah dari Q3 dikurangi Q1. Oke. Q3 berarti kita harus cari tahu dulu ya. Sebelum kita cari Q2, tengah-tengahnya kan di sini nih, ini Q2. Terus ini ya 2, 3, 4, 5, 7, 9. Nah, ini adalah Q2. Nah, sehingga Q3-nya berarti Q3 sini ya. Ini nilai tengahnya di sini kan, Q3. Kalau ini nilai tengahnya ada di 3. Q1. Berarti 7 kurang 3. Setengah dari 4 itu 2. Oke. Kemudian yang C, kita akan cari simpangan rata-rata. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu rata-ratanya. Rata-ratanya berarti kan 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dibagi 6. 2 tambah 3 5 tambah 4 9 tambah 5 14 tambah 7 21 tambah 9 30 ya. Dibagi 6 itu 5. Nah, untuk rumus simpangan rata-rata SR, rumusnya adalah mutlak dari XI min X bar per N ya. Nah, berarti di sini kita jabarkan saja langsung. XI-nya kan dimulai datanya dari 2 ya, berarti 2 kurang X barnya 5 tambah 3 kurang 5 tambah 4 kurang 5 tambah
5 kurang 5 tambah 7 kurang 5 ditambah 9 kurang 5 dibagi, datanya ada 6 ya. Ya sudah, 2 kurang 5 itu ini 3 kan, mutlaknya menjadi positif langsung. Ini positif 2 ya. 1, ini 0, ini 2, ini 4 dibagi 6. 3 tambah 2 5, tambah 1 6, 6 tambah 6 12 bagi 6 yaitu 2. Simpangan rata-ratanya adalah 2. Yang selanjutnya kita cari varians. Untuk mencari varians, rumusnya adalah sigma xi min x bar kuadrat per n. Ya, jadi hampir sama, hanya bedanya dikuadratkan. Langsung saja, karena kita sudah tahu x ini. X barnya, 2 kurang 5 kuadrat tambah 3 kurang 5 kuadrat tambah 4 kurang 5 kuadrat tambah 5 kurang 5 kuadrat tambah 7 kurang 5 kuadrat tambah 9 kurang 5 kuadrat per 6. Ya. Kemudian ini langsung kita kuadratkan ya. Ini kan 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1, 0 kuadrat 0, 2 kuadrat 4, 9 kuadrat 9 kurang 5 4 kuadrat 16 ya per 6. Di 9 tambah ini 14 ya, 14 tambah 20, 14 tambah 20 di 4 ya, dibagi 6 itu 5 berapa sih? 6 ya. Terakhir adalah simpangan baku untuk hal ini ya. Nah, ini lebih mudah karena simpangan baku rumusnya adalah akar dari varians. Berarti akar dari 5,67. Bisa dicari ya. Oke, kemudian selesai ya untuk statistik, mungkin cukup. Kemudian kita masuk ke peluang. Kaidah pencacahan dan peluang. Nah, di sini ada soal. Sebuah kode terdiri dari 2 angka dan 2 huruf berbeda. Banyak nomor kode tersebut adalah, ya, jadi di sini kan 2 angka dan 2 huruf. Jelas di sini kita bisa buat 4 kotak ya. 2 angka. Ingat, angka itu kan dari 0 sampai 9. Jadi ada 10 ya. Dan dia harus berbeda. Berarti sudah dipakai 1, jadinya 9. Sementara yang berikutnya adalah huruf. Huruf dari A sampai Z itu ada 20. Sudah dipakai 1, jadi sisa 25. Nah, berarti hasilnya adalah coba 10 dikali 9 dikali 26, kemudian dikali 25. Kita akan hitung ya. 10 kali 25 kan 250 dikali 26 kali 9 berapa? 54, 18 tambah 5 234. Hasil akhirnya adalah 188,500 benda ya. Kita untuk kalkulator tentunya. Banyak cara yang dibentuk dari kata ramah. Nah, ketika ada soal seperti ini, kita pakai permutasi n unsur sama. Kenapa? Karena ada yang sama ya, dan ada A yang sama. Berarti di sini semuanya ada berapa? Ada 5 kan? Ada faktorial, R itu cuma ada 1, A-nya ada 2, M-nya ada 1, H-nya ada 1. Nah, berarti seperti ini. Dijelaskan 5 kali 4 kali 3 kali 2, berhenti karena di bawah ada 2. 1 mah 1 ya. 5 kali 4 20 kali 3 60.
Oke. Dua 50 dikali 234 58.500. Oke, kemudian nomor 8 ya. 8 di sini ada soal dari 8 finalis Olimpiade akan dipilih 3 orang menjadi juara 1, 2, dan 3. Banyak cara memilihnya adalah, jadi di sini harus bisa menentukan dulu dia permutasi atau kombinasi. Nah, sudah diingatkan lagi ya, untuk permutasi rumusnya misalkan n ini r n faktorial per n kurang r faktorial. Nah, ini itu dipakai kalau ada jabatan atau tingkatan ya. Kalau kombinasi faktorial n kurang r balik, pokoknya yang besar itu di atas lah ya. Soalnya umum. Oke, berarti ini ada juara 1, juara 2, juara 3 spesifik, ada tingkatannya, berarti permutasi 3 dari 8 sesuai soalnya. Yang mau diambil 3 dari 8, berarti 8 faktorial kita kurang 8 kurang 3 itu 5 ya. Jadi dari 8, 7, 6, 5 berhenti. 8 kali 7, 56 kali 6 336. Kemudian nomor 9, dari 10 soal akan dipilih 7 untuk dijawab. Berarti ini umum, berarti pakainya kombinasi 7 dari 10. Tetapi harus dikerjakan soal ganjil. Misalkan soalnya 10, 1, 2, 3, 4, 5. Soal ganjil itu kan 1, 3, 5, 7, 9. Ada berapa? Ada 5 kan? Berarti itu tidak usah dikerjakan. Berarti masing-masing dikurangi 5. Karena nomor ganjilnya ada 5. Berarti yang terpilih cukup 7 kurang 5 itu 2, 10 kurang 5 itu 5. Jadi 5 faktorial, 5 kurang 2 faktorial dikali 2 nya lagi ya. Berarti 5 faktorial, 3 faktorial dikali 2 faktorial, 5, 4, 3 berhenti, 3, 2 coret, 20 bagi 2 10 ya. Oke ya. Kemudian nomor 10, disediakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaan yang pertama, bilangan ribuan dan angka sama. Nah, ribuan berarti kotaknya 4 ya. Dan angkanya boleh sama. Ya sudah, berarti semua angka ini boleh masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 ya. Ini pun 6, ini pun 6, ini pun 6. Udah deh, gampang. 6 kali 6 kali 6 kali 6 berapa? 36 kali 36. 21. 19. Oke. Yang B, bilangan 3 angka, berarti kotaknya ada 3 kan? Berlainan dan ganjil. Ingat, kalau ada kata ganjil, ada genap, ada pelipatan, kita mulai itu dari belakang sini. Karena dia menyatakan dia ganjil atau genap atau pelipatan 5. Nah, angka ganjil di sini hanya ada 1, 3, dan 5 ya. Berarti bisa masuk 3 di sini. Nah, selanjutnya kita maju ke depan. Angka-angka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini bisa masuk. Tetapi sudah dipakai satu angka di sini. Ya, berarti 6
6 ini kurang 1, yaitu 5. Dan yang selanjutnya 6 semuanya bisa masuk, tapi dikurangi ini dan ini kurangi 2, jadi sisa 4. Sehingga 5 kali 4 kali 3 adalah 6. Oke. Kemudian nomor 11. Seperangkat kartu bridge akan diambil satu secara acak. Peluang terambil kartu as atau merah. Nah, jadi kita di sini masing-masing cari tahu dulu untuk kartu as, misalkan PA ya. Kartu as itu kita juga perlu tahu kartu bridge ya. Kartu bridge di sini ya. Kartu bridge itu kan ada 4 jenis. Ada yang apa nih? Tempe, ada loaf, ada keating, ada keating mungkin ya. Ada apa nih? Skop. Yang ini warna merah, yang bawah warna hitam. Masing-masing itu ada 13 as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jack, queen, king. Berarti semuanya tinggal 13 kali 4, yaitu 52 ya. Kalau kita mau cari kartu as, di dalam satu jenis ini kartu as itu hanya ada 4 ya. Ya mungkin gambar begini ya, terbalik. Oke, ada 4 kartu as. Berarti ini untuk menyatakan kartu as yang pertama. As 52. Sedangkan untuk yang kartu berwarna merah itu kita pakai yang poin B. Nah, ini kan ada yang warna merah itu yang tempe sama loaf. Berarti kan ada 13 kali 2, yaitu 26. Dan 52 dari seluruhnya ya. Nah, tetapi di antara kartu as dan kartu merah itu kan ada yang dua-duanya, maksudnya dia as juga dan dia warna merah. Yaitu ada berapa? Ada 2 kan? Itu as tempe dan as loaf, as loaf. Nah, itu artinya as dan merah. P A irisan itu ada 2/52. Nah, sehingga penyelesaiannya untuk ini kan karena atau itu kan harusnya gabung ya. Itu PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Kelihatan nggak? Bagus. Berarti PA-nya kan 4/52. PB-nya kan 26/52 dikurangi 2/52. Sehingga 30 kurang 2 itu 28/52 diperkecil dibagi 4, 7/13. Oke. Kemudian nomor 12, dari 5 pria dan 4 wanita dipilih 3 orang. Tentukan peluang terpilih 1 pria dan 2 wanita. Nah, ini juga bisa menggunakan kombinasi. Nah, yang mau dipilih adalah 1 pria, berarti 1 dari 5. Dan itu kali ya 2 wanita. 2 wanita berarti 2 dari 4. Kalau angka itu ditambah ya. Nah, karena peluang berarti yang mau diambil itu kan tadi 3 orang. Dari seluruh orang yaitu 9. Ya sudah. Kombinasi 1 dari 5. Kalau 1 dari berapa itu dianya sendiri ya, berarti 5 aja langsung. 4 faktorial per 2 faktorial dibagi 9 faktorial. 9 kurang 3, 6. 3 sendiri tulis ulang. 4, 3, 2 berhenti 2, 2. 9, 8, 7, 6 berhenti 6, 3, 2. Coret ya. Coret 3 jadi 3, 2 jadi 4. Oke, kita hitung aja. 3, 12 bagi 2, 6, 6 kali 5, 30 per 7 kali 3 kali 4, 12, 12 kali 7.
30/84 ya, diperkecil mungkin dibagi 3 ya, 10/2. Masih bisa dibagi 5/7. Oke, cukup ya. Ini silahkan di screenshot terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Semoga bisa paham, semoga bisa bermanfaat juga. Paling enggak ini sebagai latihan soal kalian ya sebelum menghadapi PAS. Jangan lupa juga untuk mempelajari ulang terus dan banyak latihan, dan tentunya subscribe jangan lupa ya. Semoga nanti ke depan bisa kita tambah lagi. Kalau ini kan masih yang wajib ya, semoga nanti ada kesempatan untuk bikin yang peminatan juga, dan juga kelas-kelas yang lainnya juga. Oke, tetap semangat dan jaga selalu kesehatan.